Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja sama kami yang berjudul Keunggulan Komparatif Rusia dalam Industri Minyak Mentah dan Jerman dalam Industri Mesin. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Anora Azalika Danardono dengan NIM F0123020 dan rekan saya. Nama saya Anissa Awaluna Herunaswa dengan NIM F0123019. Saya Nisa Rahma Kurniawati NIM F0123018. Saya Brilian Hilda NIM F0123028. Perkenalkan, nama saya Bulan Kurnia Putrianko dari kelas EPA dengan NIM F0123029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Jadi, di dalam dunia perdagangan internasional, kita tuh pasti sering mendengar istilah keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Kedua konsep ini merupakan pilar penting dalam memahami mengapa negara-negara itu memilih untuk melakukan perdagangan satu sama lain. Yang pertama, saya akan membahas mengenai keunggulan absolut. Jadi, keunggulan absolut itu adalah keunggulan yang merujuk pada kemampuan suatu negara untuk bisa menghasilkan suatu produk atau jasa dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Artinya, negara dengan keunggulan absolut itu tuh dapat memproduksi lebih banyak barang dengan sumber daya yang sama, atau memproduksi barang yang sama dengan biaya yang lebih rendah, dengan menggunakan sedikit input atau proses yang lebih efisien. Negara dengan keunggulan absolut itu biasanya cenderung menghindari produksi barang dan jasa dengan permintaan yang lebih sedikit atau tidak ada sama sekali. Contoh dari keunggulan absolut nih, bayangkan ada dua negara A dan negara B. Negara A itu sangat efisien dalam memproduksi mobil, sedangkan negara B lebih efisien dalam memproduksi beras. Dalam hal ini, negara A itu memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi mobil. Selanjutnya, membahas tentang keunggulan komparatif. Jadi, ketika suatu negara atau bisnis itu memiliki banyak sumber daya untuk bisa memproduksi berbagai barang dan jasa, dan alih-alih berfokus pada satu produk saja, mereka mungkin mencari keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif sendiri itu adalah keunggulan yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bisa menghasilkan suatu produk dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Biaya peluang sendiri itu adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dengan kata lain, negara dengan keunggulan komparatif itu dapat memproduksi suatu barang dengan mengorbankan lebih sedikit produksi barang lain dibandingkan negara lainnya. Nah, contoh dari keunggulan komparatif sendiri itu, misal nih, jika negara A itu tuh memutuskan untuk memproduksi lebih banyak mobil, mereka tuh harus mengurangi produksi beras. Sebaliknya, jika negara B ingin memproduksi lebih banyak beras, mereka harus mengurangi produksi mobil. Nah, di dalam kasus ini, negara B mungkin memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras, jika biaya peluang untuk beralih dari produksi mobil ke produksi beras lebih rendah dibandingkan dengan negara A. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keunggulan komparatif negara Rusia dalam industri minyak dan keunggulan komparatif negara Jerman dalam industri mesin. Yang pertama, Rusia. Negara Rusia itu merupakan salah satu pemain utama dalam industri minyak dunia. Kelimpahan sumber daya alam ini menyebabkan negara Rusia dapat memproduksi minyak mentah dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Minyak mentah sendiri merupakan penyumbang ekspor negara Rusia, yang membuat negara Rusia itu cenderung rentan terhadap penurunan harga minyak. Rusia sendiri memproduksi minyak mentah sekitar 11,1 juta barel per hari pada tahun 2023. Rusia sendiri memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam industri minyak dunia karena cadangan yang melimpah, biaya produksi yang rendah, dan infrastrukturnya sudah terbangun dengan sangat bagus dan baik. Selanjutnya adalah negara Jerman. Jerman sendiri itu telah dikenal lama sebagai pusat inovasi dan teknologi industri. Negara Jerman memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam bidang rekayasa dan manufaktur, terutama dalam produksi mesin yang berpresisi tinggi, kualitas tenaga kerja yang terampil, infrastruktur dan penelitian yang kuat, dan tradisi panjang menjadikan Jerman itu sebagai pemimpin global dalam sektor mesin ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Luna, yaitu tentang bab 2, mengenai hubungan di antara keduanya. Jadi, keunggulan komparatif Rusia dalam minyak mentah dan Jerman dalam produksi mesin telah membentuk hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut, yaitu kegiatan saling ekspor-impor dan investasi. Rusia mengekspor minyak mentah ke Jerman sebagai bahan baku untuk industri termasuk produksi energi dan petrokimia. Sebaliknya,
Jerman mengekspor mesin dan peralatan industri ke Rusia untuk mendukung sektor energi dan manufaktur. Kemudian dalam bidang investasi, perusahaan Jerman seringkali menginvestasikan modalnya di sektor energi Rusia, yaitu seperti untuk pembangunan kilang minyak. Sebaliknya, Rusia juga melakukan investasi di Jerman, terutama pada sektor otomotif. Next slide, yaitu mengenai pengaruh terhadap perdagangan dan perekonomian. Pengaruh keunggulan komparatif terhadap perdagangan di Rusia yaitu yang pertama, sebagai pendapatan devisa utama, ekspor minyak mentah merupakan sumber pendapatan devisa utama bagi Rusia. Kemudian yang kedua, ketergantungan ekonomi yang membuat Rusia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi alat negosiasi yang kuat dalam hubungan internasional Rusia. Kemudian pengaruh keunggulan komparatif terhadap perekonomian Rusia. Yang pertama yaitu sebagai stabilitas ekonomi. Pendapatan ekspor minyak mentah memberikan stabilitas ekonomi bagi Rusia, terutama saat harga minyak dunia sedang tinggi. Kemudian yang kedua, menarik investasi asing untuk berinvestasi di Rusia. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengembangan sektor lain. Pendapatan dari sektor minyak ini digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi lainnya seperti industri, pertanian, dan infrastruktur. Next slide, yaitu pengaruh keunggulan komparatif terhadap perdagangan dan perekonomian di Jerman, yaitu yang pertama sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi, ekspor mesin ke berbagai negara memberikan devisa yang signifikan bagi Jerman. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja, kemudian yang ketiga dan mendorong inovasi di sektor lain, seperti dalam otomotif, energi, dan manufaktur. Yang keempat adalah sebagai daya tarik investasi asing, kemudian yang terakhir yaitu sebagai ketahanan ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap keunggulan komparatif negara Rusia dalam industri minyak. Rusia adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia, dan keunggulan komparatifnya dalam industri minyak sangat bergantung pada sumber daya alam yang melimpah. Globalisasi memperkuat keunggulan komparatif Rusia dalam industri ini. Alasannya yaitu yang pertama, akses pasar internasional. Globalisasi memperluas pasar internasional sehingga memungkinkan Rusia mengekspor minyak ke seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, Rusia menjadi pengekspor utama minyak dan gas alam ke Eropa dan Asia. Menurut data dari BP Statistical Review of World Energy tahun 2023, Rusia adalah negara ketiga terbesar di dunia dalam produksi minyak setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Yang kedua, investasi asing dan teknologi. Globalisasi juga memungkinkan aliran investasi asing dan teknologi baru ke Rusia. Perusahaan energi besar global seperti BP dan Shell terlibat dalam proyek-proyek minyak di Rusia, meskipun adanya sanksi ekonomi sejak tahun 2014 yang membatasi kolaborasi internasional. Akses teknologi pengeboran baru memperkuat keunggulan Rusia dalam memproduksi minyak dari wilayah dengan kondisi geografis sulit seperti Siberia. Namun, globalisasi juga melemahkan aspek tertentu dari industri minyak Rusia, terutama karena ketergantungan terhadap fluktuasi pasar global. Harga minyak di pasar global cenderung berfluktuasi. Ketergantungan Rusia pada ekspor minyak membuat ekonominya rentan terhadap penurunan harga global. Pada tahun 2020, harga minyak global anjlok selama pandemi COVID, yang berdampak signifikan pada pendapatan nasional Rusia. Lalu, sanksi ekonomi. Globalisasi juga membawa tantangan politik. Rusia telah terkena sanksi dari negara-negara barat sejak tahun 2014 yang membatasi aksesnya ke teknologi canggih dan investasi dari perusahaan asing. Sanksi ini mempengaruhi pengembangan teknologi di sektor energi dan menurunkan daya saing globalnya. Pengaruh globalisasi terhadap keunggulan komparatif negara Jerman dalam industri mesin. Jerman dikenal sebagai pemimpin global dalam industri mesin dan peralatan teknik. Keunggulan komparatif Jerman dalam industri ini terkait dengan inovasi teknologi, kualitas produk, dan tenaga kerja terampil. Globalisasi secara signifikan memperkuat keunggulan komparatif Jerman karena yang pertama, akses pasar ekspor yang luas. Globalisasi memungkinkan perusahaan Jerman mengekspor produk mesin ke seluruh dunia. Produk mesin Jerman seperti mobil, peralatan manufaktur, dan robotika sangat diminati di pasar global. Pada tahun 2022, Jerman adalah negara pengekspor terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Yang kedua, spesialisasi tinggi dan inovasi teknologi. Industri mesin Jerman sangat terfokus pada teknologi tinggi, inovasi, dan kualitas. Melalui globalisasi, perusahaan-perusahaan Jerman dapat berkolaborasi dengan mitra internasional dalam riset dan pengembangan.
Industri mesin Jerman juga mendapat manfaat dari standar global dan permintaan akan teknologi hijau atau green technology, di mana Jerman merupakan pelopor. Yang ketiga, skala ekonomi dan efisiensi. Globalisasi memperbesar skala ekonomi yang dapat dicapai oleh produsen Jerman, memungkinkan mereka menekan biaya produksi. Perusahaan seperti Siemens dan Bosch menjadi raksasa dunia karena skala ekonomi dan efisiensi globalisasi. Namun, ada juga tantangan dari globalisasi yang dapat melemahkan keunggulan komparatif Jerman, yaitu persaingan dari negara berkembang. Globalisasi juga membuka pasar bagi negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Misalnya China dan India telah menjadi pesaing signifikan dalam beberapa segmen industri mesin. Meskipun produk Jerman terkenal karena kualitasnya, persaingan harga dari negara-negara berkembang dapat menurunkan pangsa pasar Jerman dalam beberapa kategori produk. Yang kedua, ketergantungan rantai pasok global. Seiring dengan peningkatan globalisasi, industri mesin Jerman sangat bergantung pada rantai pasok global untuk suku cadang dan bahan baku. Gangguan dalam rantai pasok global seperti yang terjadi selama pandemi COVID menyebabkan penundaan produksi dan kenaikan biaya. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional terhadap keunggulan komparatif yang bergantung pada sektor industri dan dinamika pasar global. Globalisasi memperkuat keunggulan komparatif Rusia dalam industri minyak melalui akses pasar yang lebih luas dan aliran teknologi asing. Namun, ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak global dan sanksi ekonomi dapat melemahkannya. Di sisi lain, Jerman mendapat manfaat besar dari globalisasi dalam industri mesin, terutama dari akses pasar ekspor, inovasi, dan skala ekonomi. Namun, persaingan dari negara berkembang dan ketergantungan pada rantai pasok global bisa menjadi tantangan. Kebijakan perdagangan yang diterapkan negara Rusia dalam memproduksi minyak untuk memanfaatkan keunggulan komparatif. Yang pertama yaitu pengalihan ekspor minyak. Rusia berhasil mengalihkan ekspor minyak dari pasar Eropa ke negara-negara bersahabat seperti India dan Tiongkok, dengan India sebagai pembeli utama, sehingga memastikan kelangsungan pendapatan sektor energi tanpa penurunan penjualan meskipun terkena sanksi barat. Nah, yang kedua yaitu kebijakan pembatasan harga. Rusia menghadapi tantangan dari kebijakan batas harga G7 dan Australia yang diberlakukan sejak Desember 2022 untuk membatasi pendapatan minyaknya. Namun, Rusia tetap menarik pembeli dengan menawarkan diskon besar agar harga jualnya tetap kompetitif di pasar global. Yang pengaruh kebijakan terhadap perdagangan internasional dan kesejahteraan ekonomi. Dampak terhadap ekonomi Rusia sangat signifikan, mengingat ketergantungan tinggi pada sektor energi. Pada tahun 2022, pendapatan dari sektor ini mencapai 42% dari anggaran federal, menunjukkan betapa pentingnya energi bagi stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi sanksi internasional dan pembatasan harga, Rusia berusaha untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan volume ekspor. Mereka melakukan diversifikasi pasar dan menawarkan harga yang menarik, sehingga dapat mengatasi tantangan tersebut. Ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan Rusia dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Nah, yang kedua adalah kebijakan perdagangan yang diterapkan negara Jerman dalam memproduksi mesin untuk memanfaatkan keunggulan komparatif. Yang pertama yaitu melindungi industri dalam negeri. Jerman memperkenalkan program perlindungan industri nasional untuk melindungi industrinya dari ancaman pesaing, termasuk menolak usulan UE untuk mengganti label Made in Germany dengan Made in the EU. Karena label tersebut meningkatkan kepercayaan konsumen dan ekspor produk Jerman. Yang kedua yaitu teknologi baru. Jerman dikenal sebagai negara maju dalam teknologi mobil, elektronik, dan permesinan, menggunakan strategi inovasi berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, sehingga memperkuat daya saing internasionalnya. Yang ketiga adalah perluasan ekonomi dunia. Perubahan politik ekonomi Jerman membuka peluang kebijakan ekonomi industri, sementara fleksibilitas dalam sistem manufaktur global meningkatkan daya adaptasi industrinya. Yang keempat yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama Jerman dengan Indonesia melalui proyek EU-CEPA telah meningkatkan ekspor teknologi industri, termasuk mesin kopi dan peralatan pendukung pengolahan kopi.
Yang terakhir adalah peluang untuk berintegrasi ke kawasan Asia. Jerman juga terlibat aktif dalam investasi regional di Asia. Seiring dengan peningkatan perdagangan dan investasi, berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia membantu Jerman meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan tersebut. Nah, pengaruh kebijakan terhadap perdagangan internasional dan kesejahteraan ekonomi yaitu kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh Jerman, termasuk proteksi industri domestik, inovasi teknologi, partisipasi dalam regionalisasi Asia, dan ekspansi ekonomi global, semua berkontribusi pada meningkatkan perdagangan internasional dan kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Proteksi industri domestik membantu melindungi industri nasional dan meningkatkan ekspor. Ketika inovasi teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Partisipasi dalam regionalisasi Asia dan ekspansi ekonomi global membantu diversifikasi pasar target dan meningkatkan investasi baru. Semua faktor ini bersama-sama membantu Jerman tetap kuat dalam arena perdagangan internasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya secara agregat. Baik, berikutnya adalah tantangan dalam mempertahankan atau memanfaatkan keunggulan komparatif. Ketika suatu negara memiliki keunggulan komparatif, tentunya ada tantangan di dalamnya. Dan untuk tantangan dalam mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut. Di sini kami berpendapat ada 6 tantangan. Yang pertama ada keterbatasan teknologi dan akses teknologi mutakhir. Berikutnya ada persaingan global, lalu globalisasi rantai pasokan. Berikutnya ketergantungan pada ekspor, kekurangan tenaga ahli, dan yang terakhir biaya produksi yang tinggi. Berikutnya dampak keunggulan komparatif terhadap perdagangan internasional. Dengan adanya keunggulan komparatif yang dimiliki beberapa negara dapat menjadi faktor munculnya perdagangan internasional antara satu negara dengan yang lain. Rusia dan Jerman itu menjadi salah satu contohnya. Seperti yang sudah kita ketahui dan yang sudah teman-teman saya bahas tadi, ketika Rusia memiliki keunggulan dalam industri minyak dan Jerman memiliki keunggulan dalam industri teknik mesin, hal ini menjadi salah satu hubungan perdagangan internasional, di mana Jerman mengekspor berbagai barang manufaktur ke Rusia seperti mesin dan alat berat. Sebaliknya Rusia yang menjadi pemasok energi minyak, batu bara, serta logam kepada Jerman. Hal ini juga menjadi dampak geopolitik bagi negara Rusia dan Jerman. Nah, buat kesimpulan dari seluruh diskusi yang sudah kami renungkan bersama, yaitu yang pertama, baik, untuk kesimpulan dari diskusi kami, keunggulan komparatif merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibanding negara lain. Sedangkan keunggulan absolut adalah kemampuan untuk menghasilkan barang secara lebih efisien. Rusia memiliki keunggulan komparatif dalam industri minyak berkat sumber daya minyak yang melimpah dan infrastruktur produksi yang sudah mapan. Sementara itu, Jerman unggul dalam industri mesin berkat inovasi teknologi, tenaga kerja terampil, dan tradisi manufaktur yang kuat. Globalisasi juga memperkuat keunggulan komparatif kedua negara tersebut, meskipun juga menghadirkan tantangan. Rusia diuntungkan dengan akses global dan aliran investasi, tetapi rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan sanksi ekonomi. Jerman mendapat manfaat dari akses pasar ekspor yang luas dan efisien skala, tetapi menghadapi persaingan dari negara berkembang serta ketergantungan pada rantai pasok global. Kebijakan perdagangan masing-masing negara mencerminkan upaya memaksimalkan keunggulan ini, seperti diverifikasi pasar ekspor oleh Rusia dan perlindungan industri oleh Jerman. Nah, buat tantangan yang dihadapi Rusia meliputi penurunan cadangan minyak, mudah diakses, keterbatasan teknologi, dan fluktuasi harga.
Jerman menghadapi tantangan berupa kekurangan tenaga kerja terampil, digitalisasi, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan pada ekspor. Keunggulan komparatif ini menjadi landasan bagi hubungan dagang yang saling menguntungkan antara Rusia dan Jerman, di mana Rusia memasok energi dan Jerman menyediakan peralatan industri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.